Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Tajwid Cinta? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron Tajwid Cinta yang pastinya semakin seru dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Tajwid Cinta untuk episode nanti sore. Dimana di episode nanti sore kita akan melihat akhirnya Pak Rahmat menyerahkan 30% saham perusahaan kepada Dafri, dan Pak Rahmat memberitahu Dafri bahwa orang yang telah meracuni keluarga Dafri sudah ditemukan, dan kini orang tersebut dalam kondisi buronan polisi ya kawan-kawan. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya kita telah sama-sama menyaksikan bagaimana Pak Rahmat yang akhirnya menelpon Bu Indri dan menyuruh Bu Indri untuk datang ke kantor. Dan ternyata tujuan dari Pak Rahmat ingin bertemu Bu Indri adalah karena Pak Rahmat ingin memberikan 50% saham dari perusahaannya. Bu Indri yang tidak bisa mengambil keputusan sendiri pun akhirnya menelpon Dafri untuk membicarakan permasalahan ini. Namun ketika Dafri sampai di sana, ternyata Dafri menolak ya kawan-kawan pemberian 50% saham dari Pak Rahmat. Dafri pun merasa tidak pantas untuk menerima kehormatan tersebut. Namun menurut Pak Rahmat bahwa ini adalah hak Dafri karena Pak Rizky telah berjasa sangat besar kepada perusahaan tersebut. Meskipun Dafri menolak, namun keputusan Pak Rahmat sudah bulat. Hal itu terlihat dengan jelas ketika akhirnya Pak Rahmat datang ke rumah baru Dafri ya kawan-kawan. Di sana Pak Rahmat sedang mengobrol dengan Bu Indri tentang kesepakatan saham yang akan diberikan kepada Dafri, dan ternyata Pak Rahmat akhirnya memberikan 30% saham perusahaan kepada Dafri. Saat itu ketika Dafri dan juga Syifa baru saja pulang, tiba-tiba mereka pun dikejutkan dengan adanya Pak Rahmat yang sedang duduk di ruang tamu ya kawan-kawan. Saat itu Pak Rahmat pun mengajak Dafri dan juga Syifa untuk duduk bersama ya kawan-kawan. Namun Syifa ternyata tidak duduk. Saat itu Pak Rahmat langsung memberikan surat saham tersebut kepada Dafri. Pak Rahmat mengatakan bahwa Dafri telah sah menjadi pemilik 30% saham di perusahaannya. Keputusan Pak Rahmat sudah bulat dan Pak Rahmat tidak mau ditentang oleh Dafri. Saham tersebut adalah amanah yang harus Dafri jaga. Ya, dengan keterpaksaan akhirnya Dafri pun menerima pemberian dari Pak Rahmat tersebut. Meskipun Dafri sebenarnya benar-benar ingin menolak hal itu, namun karena Bu Indri dan juga Syifa meyakinkan Dafri bahwa Dafri pasti bisa memegang tanggung jawab tersebut, akhirnya Dafri pun menerima pemberian saham 30% dari Pak Rahmat. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan updatean terbaru dari Mimin. Karena setiap hari Mimin akan memposting ataupun mengupdate berita-berita terbaru mengenai alur cerita sinetron Tajwid Cinta. Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Dan tidak hanya itu, Pak Rahmat juga memberitahu kepada Dafri bahwa dirinya telah berhasil menemukan orang yang telah meracuni keluarga Dafri pada saat acara resepsi pernikahan Dafri. Pak Rahmat juga mengatakan jika dirinya sudah menyebarluaskan tentang foto orang tersebut
ke seluruh media televisi dan juga media sosial. Oleh karena hal itu, Pak Rahmat pun akhirnya berpamitan setelah memberitahukan hal ini kepada Dafri. Namun karena Pak Rahmat yang memberitahu tentang hal itu, Syifa pun kini menjadi semakin ketakutan karena orang tersebut kini menjadi seorang buron polisi. Pasti orang tersebut akan berbuat lebih nekat lagi. Saat Syifa sedang ketakutan, tiba-tiba Bunda V dan juga Caca pun datang ya kawan-kawan, karena memang Caca sangat rindu ingin bertemu dengan Syifa. Setelah sepulang sekolah, akhirnya Bunda V mengajak Caca untuk berkunjung ke rumah Syifa. Namun di sana Bunda V melihat gelagat Syifa yang sangat ketakutan, sehingga Bunda V pun bertanya, sebenarnya apa yang terjadi dengan Syifa? Dafri mengatakan bahwa orang yang sudah meracuni keluarganya sudah ketemu dan kini orang tersebut sedang dalam kondisi buronan. Ya, karena hal itu Bunda V pun menyuruh Dafri dan juga Syifa untuk tetap berhati-hati karena orang itu sangatlah berbahaya. Jika orang tersebut memang sudah ditemukan dan akhirnya Dafri mengetahui wajah dari orang tersebut, ya pastinya Dafri akan ikut mencari pelaku yang meracuni di acara resepsi pernikahannya ya kawan-kawan. Ya, Dafri memang sudah berjanji kepada almarhum Pak Rizky bahwa dirinya akan menemukan dalang di balik semua ini. Dengan adanya petunjuk wajah Arman, pasti Dafri akan lebih mudah lagi untuk bisa menemukan dalang di balik semua ini. Sebenarnya Dafri sudah curiga kepada Tante Nadia, namun Dafri belum memiliki bukti apapun sehingga Dafri pun akan mencari bukti-bukti tersebut. Wah, semakin hari semakin seru ya kawan-kawan, semakin menegangkan dan pastinya semakin membuat kita semua penasaran. Nah, apakah nantinya Dafri akan berhasil untuk mencari informasi siapakah dalang di balik keracunan massal di acara resepsinya? Atau bahkan nantinya Dafri akan mengetahui hal itu dari Alina bahwa ibunya lah penyebab keracunan tersebut. Nah, makanya jangan sampai kelewatan ya untuk terus saksikan sinetron Tajwid Cinta, bukan sinetron biasa yang akan tayang setiap hari pukul 17.00 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin memberikan informasi seputar alur dari cerita sinetron Tajwid Cinta. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah 50 belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.